insya Allah disampaikan oleh Bapak Pengawas Bina SMP kita SMP 4 Arania. Marilah sebelum kita mulai acara kita ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke acara berikutnya kepada Bapak Pengawas Bina SMP untuk SMP 4 Arania, pada Bapak Amr SPD Udon. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang berhormati, sama-sama mengucapkan terima kasih kehadiran kalian di sini. Mengucapkan terima kasih pula kepada pembawa acara tadi, menghormati Ibu Kepala Sekolah Negeri 4 Arania, Ibu Nur Sada, yang menghormati pula Bapak Ibu guru-guru Negeri 4 Arania. Marilah sama-sama kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih bisa berkumpul, berkesehatan dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal ibadah buat kita. Salawat dan salam adalah pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita haturkan telah di akhir zaman di mana bersahabat. Baik Bapak Ibu, menurut jadwal yang belum sepakati dengan Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurus, hari ini adalah tanggal 15, yaitu observasi penilaian kinerja. Tetapi karena sudah digawi dan itu dibuktikan dengan rekaman pula, jadi belum cukup lihat di melalui rekaman itu aja. Insya Allah itu cukup aja, karena kan observasi boleh dilakukan tidak secara langsung, boleh dengan menggunakan video, boleh. Karena kondisi saat ini Ibu Nurus PP mengajar praktek. Nah, jadi mungkin beliau di sini kan ada keterbatasan waktu juga, ada sibuk, ada banyak yang dikerjakan. Jadi sudah sepakati pula dengan beliau awalnya observasi beliau untuk melihat video, dan sendiri sudah menyerahkan videonya diupload melalui channel YouTube. Baik, karena di bulan Juni ini UNUR masih ada pendampingan, yaitu pendampingan perencanaan berbasis data, dan ini nanti akan sama-sama kita menyusun. Mudah-mudahan sudah tercover, jadi tinggal presentasi aja. Kalau seandainya sudah tersusun sampai dengan RKT dan RKA, barangkali cukup dipresentasikan saja nanti dengan Ibu dulu. Kemudian setelah ini ada kegiatan sosialisasi. Kemudian kami minta waktu juga untuk persiapan penyusunan KWSP di bulan Juli, pendampingan penyusunan KWSP di bulan Juli. Minta waktu sedikit, nanti kita mengatur bagaimana teknisnya. Kemudian yang berikutnya, kemarin kan untuk berjanji lah untuk kelengkapan sertifikasi. Belum minta kemarin saat ekspor lapor. Nah, ini kan masalah harus ini. Tetapi belum sudah juga komunikasi dengan Ibu Nurus, artinya belum melakukan dengan beliau aja. Jadi untuk mengecek kelengkapan itu. Nah, jadi soal sudah tercover aja itu. Kemudian yang berikutnya untuk pelaksanaan hari ini, waktu kita ada banyak yang disampaikan yang buat baik. Terakhir mungkin perlu juga menyampaikan bahwa kita tetap
pimpinan kita sebagai PNS, dan mudah-mudahan kita apel-apel, mudah-mudahan kalau membuat apel di sini berjalan-jalan, mudah-mudahan aturan kita sesuai dengan kehadiran kita sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik Bapak Ibu, pesan berikutnya ini penting. Ada karena AKM Kabupaten Banjar ini sangat rendah. Jadi seandainya nih ada siswa anak api sudah ada gejala-gejala untuk mengundurkan diri, itu mohon dicatat dan kalau bisa mohon itu dilaporkan ke dinas pendidikan. Kenapa Bapak Ibu? Misalnya bahwa setelah dilakukan observasi, dilakukan penggalian data, ternyata siswanya ini anak hampir itu karena masalah ekonomi misalnya. Nah, dengan kita melaporkan ke dinas, mudah-mudahan dari dinas itu ada kita bicarakan sama-sama solusinya kayak apa supaya dia tetap bawa sekolah. Nah, itu maksudnya dinas meminta dilaporkan. Itu maksudnya. Barangkali nanti untuk melaporkan langsung aja ke bidang apa? Pesan dari ini kasih pesan tadi. Itu biasa. Baik, presentasi itu aja lah. Yang mau sampaikan nanti setelah presentasi baru kita bicarakan persiapan untuk kawasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama-sama akan melakukan pendampingan perencanaan berbasis data di SMP 4 Karomeo oleh pengawas bina kita, yaitu Bapak Abdullah SPD. Adapun yang topik yang saya ambil, topik ini ada di PMN. Topiknya yaitu tentang rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Nah, jadi Bu Handrian kawan nanti menggawi PMN-nya di sini sudah ada tentang rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Untuk hasil nyata bisa diambil yang ini. Nah, itu tinggal menjawab modelnya, aksi nyata, dan ini ada untuk membuat umpan baliknya. Nah, nanti bisa dipoto, bisa diaplik di PMN. Kita coba untuk rapor pendidikan, kalau ini bisa mengakses lah. Kalau malam tadi sudah ada ulun kirim di WA group, tapi itu sudah sama RKK sudah isi. Nah, jadi bisa dibuka untuk di WA group itu ada. Sambil di sini. Nah, sebelumnya ulun paparan dulu. Rapor pendidikan merupakan data dari hasil asesmen dan survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah. Merupakan hasil belajar siswa dalam 1 semester. Kemudian latar belakang kita melihat rapor pendidikan, diharapkan dengan rapor pendidikan kita dapat menyelesaikan tantangan kualitas pendidikan. Tantangan ini diselesaikan melalui penyajian data yang terpusat sebagai sumber utama, sebagai dasar dalam menganalisis, merencanakan, menindaklanjuti peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Fungsi rapor pendidikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia dan menunjukkan semangat untuk mencapai visi pendidikan Indonesia, khususnya untuk sekolah kita yaitu SMP 4 Karomeo. Kemudian rapor pendidikan di Stakmed adalah aplikasi yang berbasis web
yang menampilkan informasi profil pendidikan dan rapor pendidikan. Apa saja yang ada di dalamnya, bagaimana satuan pendidikan memanfaatkan informasi tersebut. Nah, materi ini bisa kita lihat di rapor pendidikan di sekolah kita di SMP 4 Aranyo. Kemudian ada dimensi rapor pendidikan di Stagnen yang terdapat di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap satuan pendidikan. Jadi rapor pendidikan yang tahun 2024 ini adalah evaluasi pendidikan kita di SMP 4 Aranyo. Lanjutkan, kita langsung membuka rapor pendidikannya. Di dalam rapor pendidikan kita lihat di slide ada lembar kerja tahunan, ada panduannya, ada laporan-rapornya, ada rekom keseluruhan, kemudian ada rekom prioritas, kemudian ada lembar RKT dan ada lembar kerja atas, yaitu untuk penganggaran di BOS sekolah kita. Kita lihat untuk panduan bisa dibaca sendirilah. Ini sudah Ibu share di WA group. Kemudian untuk kita lihat laporan pendidikan untuk SMP Negeri 4 Aranyo tahun 2024. Nah, bisa kita lihat dari pertama dari nomor A1. A1 di situ capaian kita masih hijau, berarti masih bagus, skor rapor kita 70,59%, dan ini dibandingkan dengan skor rapor pendidikan tahun 2023 ada kenaikan 48,37%. Jadi diharapkan ini jangan sampai ada penurunan. Kemudian ini naiknya 48,7%. Untuk berarti di sini tidak ada masalah, tetapi kita harus mempertahankan, jangan sampai lengah. Kalau kelengahan bisa turun lagi ke merah. Nah, ini kalau hijau Ibu lewati aja lah, bisa dilihat di kiriman Ibu di WA group, nanti bisa dilihat. Nah, jadi kita lihat yang berwarna aja. Nah, berwarna untuk kemampuan numerasi di sini warnanya kuning kan Pak? Oranye. Oranye 52,94%. Oranye ini artinya kalau merah kita harus hati-hati ya. Kalau oranye ini ibaratnya itu di tengah-tengah ada kenaikan, tapi belum mencapai hijau. Nah, jadi ini kita lihat juga ini sebagai akar masalah di sekolah kita. Kemudian melanjutkan nah di sini semua kompetensi A21 yang termasuk dalam numerasi untuk domain bilangan, domain aljabar, geometri itu ada kenaikan, dan seterusnya ada kenaikan. Di sini juga bisa kita lihat menjadi akar masalah juga bagi sekolah kita, peningkatan karakter untuk A3 tidak berubah. Ini menjadi akar masalah, ini yang Ibu lanjutkan nanti ke RKT. Kalau yang tadi masih ada kenaikan, jadi tidak dimasukkan, langsung ke yang A3 aja yang karakter. Nah, jadi di sini tidak ada perubahan, masih tetap 48,73%. Nah, selanjutnya di sini ada di
di dalam karakter ini, nah, memuat tentang profil pelajar Pancasila. Nah, semuanya ada di sini, termasuk yang pokoknya semua yang ada di profil pelajar Pancasila termasuk di sini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global, kemandirian. Nah, untuk nalar kritis dan ini yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini terjadi penurunan merah. Inilah yang menyebabkan menjadi orang untuk hal pendidikan kita. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan karakter bagian ini, beriman dan bertakwa dan nalar kritis 2. Yang lainnya juga naiknya cuma 0,70, 0,45. Kemudian untuk kemandiriannya juga naiknya 0,726. Untuk kebinekaan global 1,77. Nah, untuk karakter nanti dilanjutkan sosialisasinya langsung ke mencakup aja nih ke sosialisasi baik, yaitu kebinekaan. Itu maksudnya ada di sini di rapat pendidikan ini ada tentang iklim kebinekaan. Kebinekaan itu akan mencakup nanti semuanya. Di dalamnya itu ada tentang ya semuanya mencakup yang tentang profil pelajar Pancasila. Yang kemarin itu sudah ada mencakup di dalam situ. Kemudian yang C3.1 partisipasi dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, ini sedang di sini juga ada penurunan. Nah, jadi diharapkan untuk partisipasi dalam MM itu harus bisa ditingkatkan. Contohnya dengan adanya sosialisasi ini ada 3 yang bisa kita buat aksi nyata di sini. Pertama tentang perencanaan berbasis data. Kemudian ada juga di PPM itu tentang kebinekaan globalnya ada. Jadi ada 3 perencanaan berbasis dasar berkelanjutan, ada lagi identifikasi dan sebagainya, itu bisa dimasukkan. Nah, aksi nyatanya bisa kita ambil yang ini. Tapi pokoknya bisa yang untuk sosialisasi baik, untuk yang tadi yang kebinekaan global. Nah, itu 3, jadi 3. Bisa juga kita bisa menambahkan untuk PLM yang profil pelajar Pancasilanya bisa. Tapi yang 3 ini sudah bisa masuk ke aksi nyata. Masalahnya yang untuk ini yang modulnya cuma 5, sedikit aja modulnya. Tinggal aksi nyatanya aja, buka aja biar nanti. Ini sudah membuka modulnya itu dibacaannya sedikit aja. Soalnya ini satu-satu aja. Jadi tinggal aksi nyatanya aja lagi. Tambahin umpan balik. Ini umpan baliknya. Foto aja kirim. Insya Allah dapat sertifikat. Tapi syaratnya kalau ini kan turun dengan sosialisasi dengan guru-guru dan kepala sekolah. Kalau kemudian kita tambahi di siswa kelas 7, kelas 8 bisa digabungkan untuk penerimaan siswa baru, karena itu sosialisasi ini fotonya aja tambahi di situ. Jadi sedikit jadinya dapat sertifikat. Oh, ini bisa dipakai, sepatunya ini bisa dipakai karena di kelas. Jadi bisa aja kita dapat sertifikatnya lumayan 1. Kemudian, yang lain untuk refleksi manajemen kelas ini sudah hijau.
kebijakan satuan pendidikan juga sudah hijau. Jadi kita melihat, nah ini aja Pak, jadi ada beberapa 3, 4, 3 ada 1, 2, 3, 4 yang ini, yang 4 yang A2 kan dibuka sepakan karena ini naik orangnya naiknya 30 nggak tinggi, jadi yang 3 aja yang dimasukkan. Nah jadi selanjutnya ini kita akan lihat di rekom keseluruhannya. Rekom keseluruhan ini sudah dimasukkan yang merah, yang kuning-kuningnya, yang orang-orang ini sudah dimasukkan ke sini, ibu pindahkan sudah. Aslinya di rekom pendidikan itu kosong. Jadi ibu pindahkan yang merah-merahnya untuk A3 karakter tadi ibu ambil dari yang di sini tadi. A3 karakter. Nah ini A3 karakter. Ini tinggal di copy. Nah ini A3 indikatornya kan ini karakter, tinggal di copy ke ini ke rekon keseluruhan ini. Nah tinggal di copy ke sini. Jadi kita akan mengidentifikasi akan masalah di sekolah kita yang berwarna oranye. Nah ibu copy di sini A3 karakter, capaian ini ibu copy, sedang, skornya, kemudian akar masalahnya. Sudah ada level 1, level 2, jadi di situ ibu copy keseluruhan. Kemudian kegiatan benahinya. Kegiatan benahinya ini kita mengisi sendiri. Nah, di sini ada tadi. Belum lah. Nah, jadi di sini ada definisi capaian dengan skornya aja. Indikator capaian, skor raport, definisi capaian. Yang ibu di rekom keseluruhannya sudah ibu masukkan semua yang berwarna oranye. Nih, nah, inspirasi kegiatan benahi. Ini ibu isi di sini A3 karakter untuk level 2-nya. Level 1-nya masih A3 karakter ini. Jadi ada kebinekaan global, jadi pas aja ibu sosialisasi yang ini tentang kebinekaan global. Nah jadi di sini untuk subindikator akar masalah ada kebinekaan global, kemudian kegiatan benahinya, peningkatan kompetensi BTK dan kebijakan mendukung sikap bernalar kritis. Kemudian di sini untuk inspirasi kegiatan benahi. Nah, Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk referensi kebinekaan global sebagai bagian dari penguatan karakter. Nah, jadi bisa Bapak Ibu membuka PMM, membaca modulnya, mengisi. Rasanya ada 5 modul, sedikit aja. Isinya tuh jawabannya tuh paling 1 aja, 1, 2, 1, 2. Ada bisa dipikirkan aja tuh, bukan di PMM-nya ini. Pelatihan mandiri untuk topik. Nah, misalnya kita lihat topiknya. Nah, sebenarnya sudah. Nah, ini yang bisa kita kerjakan perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Ini ada 2 modul aja. Aksi nyatanya belum ada kirim lagi, jadi belum ada sertifikat, jadi biru. Nah, kemudian, ini ada 2 di bawah perencanaan berbasis data, identifikasi, refleksi dan benahi. Nah, ini yang kita kerjakan ini bisa kita masukkan sebagai aksi nyata. Nah, bisa kalian kirimkan di aksi nyatanya, tambah aja judulnya. Habis itu ada
sudah memasukkan di PLN lah, sudah loh semua ada rumah sudah ada. Nah aksi nyatanya bisa dimasukkan sini, belum tahu itu lagi, padahal ada jadwal kepalanya ada aku. Nah yang terakhir di sini ada iklim yang berkaitan dengan hal ini tentang nah ini wawasan kebinekaan global SMP kemitraan dengan Puspeka. Ini sudah ulun buka, tapi aksinya nyatanya belum ada. Nah ini, nah, ada modul 1, modul 2, katanya 5 modul, 3, 4, 5, nah 5 modul. Di modulnya sedikit aja isinya, soalnya 1, 2 aja, jadi tinggal aksi nyatanya bisa kita pakai yang hari ini. Nah untuk yang ini sudah ulun jawab sudah nih. Nah ini kita aksi nyatanya lagi. Nah jadi mudah-mudahan habis ini bisa takut kita lanjutkan. Atau di sebelum dulu Pak, masa sukses ini masih kebijakan global. Habis. Pun Tadi itu juga semua. Jadi